Gemerlap Semancida, sebuah nama yang memiliki banyak arti. Saya Isda Sugara SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Sukabumi sejak Desember 2021. Menjadi pemimpin pendidikan, salah satu keinginan besar saya dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negeri ini. Dedikasi dan daya juang tinggi kepala sekolah tidak diukur dari seberapa besar tantangan yang hadir kepada saya dan fasilitas yang dimiliki, tetapi dari kemampuan untuk menyalakan semangat di tengah tantangan dan keterbatasan yang ada. SMA Negeri 1 Cidahu berada di kaki Gunung Salak. Gunung Salak merupakan satu dari sekian gunung yang kerap jadi buah bibir para pendaki karena kesan angker dan seramnya. Gunung Salak merupakan salah satu gunung berapi aktif di Jawa Barat. Secara administratif, lokasi kawasan rangkaian Gunung Salak termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Bogor. Tepat di kaki Gunung Salak berdiri SMA Negeri 1 Cidahu. Sekolah ini memiliki beberapa tantangan dan risiko, yaitu secara geografis berada di pelosok sehingga terbatasnya akses transportasi, keterbatasan sarana prasarana sekolah, kurangnya tenaga pendidik, resiko drop out siswa karena faktor sosial ekonomi, serta bencana berupa gempa bumi, angin kencang, hujan lebat, dan longsor. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dituntut untuk memiliki dedikasi yang tinggi, daya juang, dan strategi inovatif agar pembelajaran tetap berjalan optimal. Pagi ini saya terbangun dengan penuh rasa syukur. Embun masih menempel di dedaunan. Udara terasa sejuk dan menenangkan. Di saat banyak orang masih terlelap, saya membuka dengan hati yang lapang, menyambut hari baru dengan penuh semangat. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan pagi yang begitu menyejukkan jiwa. Dalam hati, saya berterima kasih kepada Sang Pencipta, nikmat kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali mengabdi. Dengan langkah perlahan, saya beranjak untuk beribadah. Dalam keheningan fajar, saya menundukkan kepala, bersujud dengan khusyuk, memanjatkan doa dan harapan. Saya memohon kekuatan, keikhlasan, serta keberkahan untuk setiap langkah yang akan saya jalani hari ini. Saat melangkah keluar rumah, udara pagi yang sejuk menyapa. Namun perjuangan hari ini baru saja dimulai. Jalanan mulai dipenuhi kendaraan, hiruk-pikuk kota perlahan bangkit. Di tengah padatnya arus lalu lintas, saya melaju dengan semangat yang tak pernah surut. Perjalanan ini penuh risiko. Jarak yang jauh dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit dan berjarak 27 km. Resiko biasa yang dikeluarkan lumayan besar, bahkan resiko keselamatan jiwa. Hiruk-pikuk kepadatan lalu lintas selama perjalanan seringkali menjadi tantangan berat dalam pengabdian ini. Terjebak kemacetan karena ada beberapa titik fokus kemacetan, seperti pasar-pasar yang dilewati, kemudian pabrik-pabrik garmen dan air mineral, truk dan bus serta kendaraan berat yang sering membahayakan, asap kendaraan dan debu jalanan yang menjadi rutinitas setiap pagi. Namun tak pernah menyurutkan semangat perjuangan ini, karena saya tahu di ujung perjalanan ini ada tugas yang mulia yang harus ditunaikan. Setelah keluar dari hiruk-pikuk kota, perjalanan belum berakhir. Jalanan yang terbentang di depannya kemudian adalah bukan jalan mulus beraspal, melainkan jalan kecil, rusak, berlubang, dan dipenuhi lumpur ketika hujan tiba. Kadang saya harus memperlambat laju kendaraan, berhati-hati melewati genangan air dan bebatuan tajam. Terkadang saya harus turun dari kendaraan, mendorong perlahan agar bisa terus melaju. Jalanan yang rusak bukan alasan untuk menyerah. Justru disitulah makna pengabdian diuji, ketika kenyamanan harus dikalahkan oleh niat dan tanggung jawab. Inilah perjalanan saya setiap pagi, panjang dan berat dan tak selalu mudah. Tapi hati ini selalu yakin setiap langkah yang saya tempuh
Dan setiap rintangan ini bukan untuk menghentikan, tapi untuk menguatkan tekad. Karena di ujung perjalanan ini ada anak-anak menanti dengan penuh semangat. Ada guru-guru berharap akan kehadiran saya sebagai penopang dan penggerak roda pendidikan yang terus berjalan. Tantangan demi tantangan harus saya hadapi dengan penuh semangat dan keyakinan. Saya datang ke SMA Negeri 1 Cidahu dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan serta risiko yang harus saya hadapi. Tantangan yang menjadi permasalahan utama ketika saya datang ke SMA Negeri 1 Cidahu yaitu keterbatasan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran, keterbatasan jumlah guru, kendala daya tahan dan konsistensi guru dan murid, kedisiplinan siswa yang relatif kurang, akses transportasi yang sulit untuk guru dan murid, serta lingkungan yang kurang bersih yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam proses pembelajaran. Sebagai Kepala SMA Negeri 1 Cidahu, saya tentunya dituntut untuk memiliki dedikasi yang tinggi, daya juang yang tinggi, dan memiliki strategi inovatif yang tepat untuk menjawab tantangan atau permasalahan yang ada. Untuk menjawab tantangan atau permasalahan tersebut, saya menggunakan strategi yang dinamakan Gemerlap Semancida, yaitu Grow Mindset, mengungkap harta karun di sekolah pelosok sebagai dasar dalam melaksanakan strategi kepemimpinan. Langkah pertama dalam praktik baik ini adalah perencanaan aksi, yaitu meliputi analisis situasi dengan cara pemetaan aset dan sumber daya di SMAN 1 Cidahu menggunakan pendekatan ABT atau Asset Based Thinking dan juga menumbuhkan pola pikir bertumbuh atau Grow Mindset sebagai dasar pembentukan karakter guru. Langkah kedua dalam praktik baik ini adalah pelaksanaan aksi. Dalam menjalankan program yang akan dilakukan, tentunya saya harus menggunakan strategi kepemimpinan sebagai bahan pemantik agar program-program tersebut dapat berjalan lebih cepat dan terasa kebermanfaatannya. Langkah terakhir dalam praktik baik ini adalah strategi kepemimpinan dilakukan sebagai bahan pemantik. Selanjutnya, kami bersama-sama melakukan program-program tersebut, yaitu berupa mentoring resilient, membuat jadwal belajar, melakukan ulang penataan ruang belajar, penataan lingkungan dengan semua guru dan murid, serta kegiatan rutin dalam membentuk karakter siswa untuk meningkatkan kedisiplinan. Gemerlap Semancida ini akhirnya memberikan hasil yang positif. Di antaranya yaitu meningkatkan mutu pembelajaran meski dalam kondisi yang terbatas, menumbuhkan ketahanan dan semangat juang bagi guru dan siswa, meningkatkan ekosistem sekolah yang kolaboratif dengan masyarakat, kedisiplinan siswa semakin meningkat, terutama kehadiran siswa dalam proses pembelajaran, serta guru mampu beradaptasi dengan metode pembelajaran sederhana dan efektif, mampu memanfaatkan potensi diri dan potensi lingkungan sekolah. Gemerlap Semancida ini menjadi bukti nyata, bukan hanya sebuah program, tetapi sikap bersama untuk tidak menyerah terhadap tantangan. Begitupun murid belajar bahwa mereka tidak hanya dibelajarkan, tetapi berperan berkontribusi untuk bersama-sama menyalakan api perjuangan. Gemerlap Semancida telah menjadi ruh bagi sekolah kami. Melalui sinergi dan kolaborasi, kami tidak hanya membangun sekolah yang unggul, tetapi juga menjadi komunitas pembelajar yang selalu melihat potensi dari sebuah tantangan. Melalui program Gemerlap Semancida, akhirnya kami mampu menggali harta karun atau potensi dari semua potensi yang ada di lingkungan sekolah yang selama ini terkubur, sehingga tanpa saya sadari terwujudlah kebiasaan-kebiasaan baik ataupun budaya-budaya positif dan unggul di sekolah. Dengan dedikasi dan daya juang yang tinggi, akhirnya saya mampu menyalakan api semangat perjuangan yang tak pernah padam, yang menjadi budaya positif di SMA Negeri 1 Cidahu. Mari kita sama-sama nyalakan cahaya harapan di tengah keterbatasan. Gemerlap Semancida.